warahmatullahi wabarakatuh. Untuk best practice, lokasi di MTS Al-Badar Kasongan, lingkup pendidikan, ini Madrasah Sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8A menggunakan model pembelajaran PBL pada materi mobilitas sosial. Penulis Siti Rahmawati, tanggal 10 September sampai dengan 16 September 2022. Kemudian latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini kurangnya motivasi belajar siswa yang terlihat saat pembelajaran. Pertama, siswa merasa jenuh dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, siswa tidak konsentrasi dan kadang bermain atau bercanda dengan teman saat pembelajaran berlangsung. Tiga, siswa sulit memahami konsep abstrak pada materi mobilitas sosial. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga praktek ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lain. Kemudian saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tantangan yang dihadapi antara lain, pertama adanya penggunaan media yang menarik, kemudian yang kedua model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif, yang ketiga siswa kurang aktif saat pembelajaran. Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi ini melibatkan guru dari sisi kompetensi pedagogik dan profesional, dan dari siswa tantangannya adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Kemudian untuk aksi, langkah-langkah yang harus dilakukan guru sesuai tantangan, antara lain pertama, memilih media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan konten YouTube serta media gambar. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Ini guru memilih model pembelajaran PBL. Adapun sintak pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada kegiatan inti, yaitu pertama, peserta didik melihat tayangan video PPT melalui proyektor pada link YouTube. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk membaca materi dari buku paket. Kemudian ketiga, peserta didik mendengar dan menyimak penjelasan mengenai materi mobilitas sosial yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, di mana tiap kelompok ini diminta untuk mengamati video pada link YouTube. Nah, setelah mengamati video, peserta didik diminta untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk merumuskan masalah dan menganalisis jawabannya yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Kemudian proses pemilihan model ini, kenapa guru memilih model ini? Pertama, guru mempelajari apa saja model-model dan pembelajaran, kemudian memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang ada di LKS siswa dan buku pegangan guru, sehingga akhirnya saya memilih model pembelajaran PBL ini. Kemudian ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Nah, strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini guru mengembangkan RPP yang berpusat pada siswa. Kemudian kedua, proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yang kegiatan-kegiatan itu berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang digunakan dalam metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas
merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Di sini guru menggunakan bahan pembelajaran berbasis feedback berupa LCD, laptop, gadget, LKPD, internet, dan konten YouTube. Tadi sudah diuraikan di sintak kegiatan intinya. Kemudian untuk refleksi, dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dapat terlihat dari pertama, penggunaan media berbasis teknologi sangat membantu pemahaman siswa dengan dibuktikan hasil evaluasi pembelajaran dari 17 siswa itu hanya 3 orang siswa yang tidak tuntas nilainya. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Kemudian respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat antusias, bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi kalau pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya juga menarik dan mudah dipahami. Kemudian faktor keberhasilan praktek pembelajaran ini karena proses perencanaan maksimal dan media pembelajaran yang menarik. Ini terhapus nih, yang menarik. Ini mungkin masih banyak kurangnya, Bu. Minta tolong bimbingannya. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Siti Zubaidah. Bu Siti udah ketawa nih, pasti banyak salah nih. Iya, Bu. Oh, nggih, baik. Baik. Baik, terima kasih Bu Siti Zubaidah. Ini tetap ya PBL dengan masalah utamanya motivasi ya. Kemudian ada apa namanya paparan yang lebih detail. Yang pertama, siswanya jenuh, tidak konsentrasi dan sulit memahami, itu ya yang menjadi apa semacam supporting detailnya bahwa motivasi belajar siswa masih belum bagus. Ini bagus ya, poin-poin ini bagus menurut saya. Jadi ada supporting detailnya. Kemudian praktik ini penting karena mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena agar bisa berbagi ya, intinya ini dengan guru yang lain, tentunya yang memiliki masalah yang sama ya, yaitu motivasi peserta didik yang rendah. Kemudian peran Bu Siti Rahma adalah sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab melakukan proses pembelajaran. Masih ada typo, nanti bisa dibetulkan, dan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar dapat tercapai. Dan jangan lupa disinggung lagi masalahnya jenengan tadi yang motivasi, yaitu ya peran jenengan kan sebenarnya di sini untuk meningkatkan motivasi tadi, sehingga untuk tanggung jawabnya jangan lupa selain hasil ditambahkan juga poin motivasi yang merupakan poin utamanya Bu Siti Rahma, itu ya. Kemudian turun lagi yang menjadi tantangan. Kalau tantangan itu saya suka kalimat seperti ini ya, misalkan kita guru, tantangannya apa? Guru itu harus mengajar dengan menggunakan media yang menarik. Jadi ada kalimat adanya tuntutan bagi guru untuk menggunakan media yang menarik. Mungkin kalau Bu Siti Rahma yang pertama seperti itu. Yang kedua adanya tanggung jawab dari guru untuk menggunakan model pembelajaran yang inovatif, itu tantangan. Kalau kalimatnya model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif, itu seperti bukan tantangan ya, tapi kelemahan gurunya. Jadi mungkin kalimatnya. Jadi tantangan kita sebagai guru apa? Pertama ya, kalau ngajar itu pakai media yang menarik. Kemudian kita ngajar harus menggunakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi siswa. Nah, itu tantangan kita. Jadi tidak hanya sekedar datang, ceramah, pulang, datang, ceramah, pulang gitu kan. Intinya jadi tantangan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh kita sebagai guru ya. Berarti kalau jawabannya Bu Siti Rahma ini yang pertama terkait dengan media, model,
Nah, untuk yang ketiga, siswa kurang aktif saat pembelajaran berarti adanya tugas dari guru atau tantangan dari seorang guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang student center kayak gitu. Jadi tantangannya begitu kalimatnya, Bu Siti. Jangan yang Ini ya, saya hapus ya Bu ya. intinya sama, cuman kalimatnya jangan siswa kurang aktif itu jadi analisis situasi ya. Padahal ini yang ditanyakan itu tantangan. Kalau yang ini sudah ada di poin pertama tadi ya kan? Tuh. Ya Bu. Kemudian dilihat dari 3 tantangan tersebut, siapa yang terlibat dalam hal menyelesaikan tantangan ini? Tentu saja guru dan siswa. Ini sudah ada kalimat yang bagus ya, guru dari sisi kompetensi pedagogik dan profesional. Untuk kompetensi kita ada 4 ya. Jangan hanya mengambil 2, pedagogik dan profesional saja kah? Untuk yang 2 lagi itu apa? Interaksi sosial sama kepribadian tidak dimasukkan kah? Karena kan motivasi itu sebenarnya perlu interaksi sosial juga. Nah itu perlu dipikirkan. Kenapa di sini jangan hanya memilih 2 kompetensi, padahal guru itu punya 4 kompetensi. Kemudian dari sisi siswa adalah motivasi belajar. Nah, ini sudah bagus ya. Siswanya motivasi karena tujuan awal Bu Siti Rahma tadi memang motivasi. Jadi untuk yang kompetensi guru yang saya ingin tanyakan kenapa hanya 2, padahal kompetensi gurunya 4. Kemudian untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan. Oke, ada kalimat sesuai dengan tantangan ya, karena langkah-langkah ini memang untuk menghadapi tantangan tadi. Kalau tadi ada 3 tantangan, apakah langkah ini juga ada 3, Bu? Ada 3 ini. Oke, ini ada 3 dan masing-masing langkah sudah ada supporting detailnya ya, sudah ada poin-poinnya. Mungkin yang pemilihan media karena hanya 1 nggak usah pakai A ya, A strategi yang dilakukan. Oh iya. Ya, itu dijelaskan sekaligus strategi ya, berarti ini ya. Untuk prosesnya dan sumbernya ada di bawah kah, Bu? Ini strateginya. Ya, ada proses, oke, bagus, sudah detail ya. Kemudian tadi proses strategi, kemudian satu lagi apa Bu? Coba dinaikkan lagi. Proses strategi sama, naik lagi Bu. Yang di sebelah kiri. Sama sumber daya, belum ya sepertinya jenengan sumber daya. Sumber dayanya saya taruh di sini Bu. Materinya. Oh ini sumber daya. Sumber daya ini kan untuk seluruh berarti kalau tiap-tiap poin kan ada strategi, ada proses. Berarti untuk sumber daya ini jangan di C untuk dimotivasi Bu, tapi paragraf sendiri di luar nomor 3 ya, sepertinya sumber daya ini kan untuk ketiga poin di atas. Nah seperti itu lebih pas. Karena kalau masuk C seolah-olah itu hanya sumber daya yang dipakai untuk meningkatkan motivasi, padahal kan ini sumber daya untuk ketiga tantangan tadi ya. Ya. Baik. Kemudian turun lagi refleksi. Nah, di sini saya banyak salah nih Bu. Minta tolong dikoreksi. Ya. Keberhasilannya mungkin kurang. Saya bingung memilih kata-katanya. Ya, dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat. Jangan lupa tujuan jenengan kan untuk yang siklus kedua ini meningkatkan motivasi itu juga harus dimunculkan ya, tidak hanya sekadar 17 siswa hanya 3 orang saja yang tidak tuntas ya, tapi jangan lupa juga menyinggung masalah motivasinya. Biasanya motivasi terlihat dari penilaian sikap. Jadi tadi kalau Bu Siti Zubaidah menyarankan ada memunculkan penilaian, ini sebenarnya sangat berguna untuk hal-hal seperti ini ya. Kemudian efektifnya jenengan harus menjelaskan ya, 17 siswa saja ini satu kelas ya. Kalau 3 berapa persen ya? Ya ini efektif sih kalau hanya 3 ya. Kemudian responnya, nah respon ini sebaiknya didukung ya, dari 17 itu berapa yang menunjukkan respon yang sangat bagus. Itu bisa dilihat di penilaian sikap juga sih Bu menurut saya ya. Jadi yang disampaikan Bu Zubaidah untuk membahasakan hasil evaluasinya tadi bisa ditarik sedikit di sini. Untuk faktor keberhasilan, Bu tadi di atas kan kayak ada pemisahan ya. Ini kayak nyambung aja, coba jenengan ke atas kan. Yang di situasi tadi kan ini start, situasi, tantangan, aksi dan refleksi, coba yang atas sendiri tadi kan bagus. Nah itu ada
ada latar belakang, ada bulat ya, praktik ada bulat gitu. Mungkin yang ini juga Bu harus ada bulat-bulat biar sama. Oh iya. Ya, jadi untuk poin apa namanya respon, kemudian faktor keberhasilan dikasih bulat aja. Untuk keberhasilan praktek, faktor keberhasilan praktek pembelajaran ini, nah ini kalimatnya belum jelas. Faktor keberhasilan praktek pembelajaran ini karena proses pembelajaran maksimal. Nah, ini kalimatnya diubah Bu, sehingga bermakna, ini kurang bermakna. Faktor keberhasilan praktek pembelajaran ini karena proses perencanaan maksimal dan media pembelajaran yang menarik. Oh, faktor keberhasilan praktek pembelajaran ini terlihat dari proses, begitu mungkin ya, atau hal-hal yang mendukung keberhasilan praktek pembelajaran ini. Yang pertama mungkin perencanaan yang maksimal, kemudian 2 media yang menarik, coba 3, coba ke bawah Bu. Jadi yang membuat Ini selesai udah Bu. oh cuma selesai, nanti Iya. coba harus dielaborasi lagi ya. Iya Bu, makanya di sini banyak kurangnya ini. Ya, respon juga harus didukung dengan data ya. Kalau memang disampaikan efektif, dukungnya apa data dukungnya ya dari penilaian-penilaian tadi. Kemudian yang poin terakhir ya, apa pembelajaran dari keseluruhan proses, jangan malah belum ya Bu Siti Rahmaya. Belum Bu. Ya, itu sebenarnya semacam kesimpulan ya. Jadi dari rangkaian yang ada STAR analisis tadi ya, STAR analisis yang mulai dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terakhirnya itu bagaimana secara keseluruhan proses tersebut sudah berlangsung sesuai dengan harapan atau bagaimana, itu harus ada ditambahkan ya Bu. Ya, berarti ini kesimpulannya nanti Bu ya, yang terakhir ini. Kasih 1 bulat lagi. Baik, terima kasih. Saya kira dari saya itu Bu Zubaida, bisa ditambahkan monggo. Oke, tadi sudah detail disampaikan oleh Bu Betty. Saya hanya sedikit menambahkan di itu Bu. Ya Bu. Coba di analis aksi Bu, proses aksi. Tadi kok lupa tadi. Nah ini Bu di sini. Jadi di aksi ini di pemilihan model pembelajaran, dalam memilih model pembelajaran PBL ini sebenarnya sudah bagus ya di poin-poin tadi dilihat tayangan. Alangkah baiknya poin-poin ini panjenengan sesuaikan dengan sintak pembelajaran PBL. Jadi kalau kita dalam pembelajaran PBL itu kan ada 5 langkah gitu. Jadi misalkan di sini peserta didik melihat tayangan video melalui PPT, ini masuk di mana? Jadi mulai dari orientasi masalah, di situ apa yang dilakukan, kemudian pengorganisasian, di situ yang kita lakukan apa, membimbing penyelidikan, itu sebenarnya sudah masuk di sini Bu. Cuma alangkah baiknya dibentuk dalam sebuah sintak pembelajaran PBL, biar kelihatan bahwa memang keberhasilan pembelajaran PBL itu muncul di sini gitu ya. Iya Bu. Nah, maksudnya kalau untuk pendahuluan kemudian penutupnya juga dimasukkan gitu Kak Bu? Nggak usah. Jadi di sini kan usah, yang panjenengan munculkan hanya sintak pembelajaran dilakukan oleh guru dalam model pembelajaran PBL. Ini kan sudah jelas ya, kegiatan inti aja. Ya. Jadi kegiatan inti ini sintak dalam PBL Bu. Ini sudah benar, ini sudah rinci ya, sudah sinkron, cuma nanti disesuaikan dengan sintaknya. Ada 5 urutan itu ya. Sebentar Ibu, sebentar, mohon maaf.
Mohon maaf Bu, ada kegiatan keputrian tadi. Nggih, sampun nggih Bu Rahma. Nggih, makasih banyak Bu. Kemudian ada lagi Bu yang bawah lagi. Heeh. Di bawah itulah ini Bu. Atas lagi sedikit untuk rancangan RPP. Saya tadi kok sekilas ada rancangan RPP gitu. Yang mana Bu? Coba. Yang ini kah? Turun lagi. Ini. Ya, nah ini. Jadi proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang RPP itu kan pegangan yang digunakan oleh guru. Sedangkan kalau kita sudah terjun dalam proses pembelajaran yang dilihat audien itu bukan RPP, tapi yang dilihat adalah rancangan pembelajaran yang kita lakukan. Ya mungkin bahasanya aja dirubah Bu, jangan proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Karena ini merupakan pegangan. Ya kita rubah sedikit aja, mungkin proses rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi seolah-olah bukan RPP-nya yang dikritisi, tapi pada saat panjenengan melakukan proses pembelajaran gitu nggih. Oh, jadi ini diganti proses pembelajaran gitu ya Bu ya? Oke, proses pembelajaran. Oke. Saya kira kalau RPP itu pusatnya nanti kita nanti. Iya Bu. Sampun. Kemudian yang di analisis keberhasilan Bu sedikit. Ini juga Bu nggih. Ini ya. Di sini guru mengembangkan rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Yang di keberhasilan, saya kira untuk yang lain-lain sudah cukup bagus. Di hasil yang terakhir, Bu. Ini Bu, ini Ya, belum lengkap ini Bu, banyak Oke. salahnya. Jadi mungkin di sini yang poin pertama penggunaan ini. Pembelajaran dari 17 siswa, hanya 3 orang siswa yang tidak tuntas. Nah, ini paling tidak kan kita harus bisa mengatasi. Untuk ketidaktuntasan ini apa yang kita lakukan itu harus ada tindak lanjut. Kalau seperti ini seolah-olah kan nanti tidak tuntas ya sudah, tidak ada tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya melalui pembelajaran remedi. Kemudian seandainya mereka remedi ini tidak tuntas lagi bagaimana? Ataukah karena tidak tuntasnya itu disebabkan karena motivasi sikap juga bisa kan? Atau sikap saya mungkin ubah bisa. kalimatnya Bu. Misalnya dari 17 siswa hanya 3 orang siswa yang mengikuti remedi gitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk remedi tidak tuntas tidak apa-apa. Jadi sebagai tindak lanjut ketidaktuntasan itu yang dilakukan oleh guru apa itu lebih ditambah gitu aja, tidak usah dihilangkan. Jadi ditambah ya. Okay. Kemudian yang terakhir ini faktor keberhasilan praktek pembelajaran karena proses perencanaan yang maksimal. Nah sebenarnya proses perencanaan ini yang kita lakukan kan kita kembali ke awal. Memang kita berusaha untuk menerapkan model pembelajaran PBL itu. Jadi salah satu keunggulannya ya ini karena adanya perencanaan model pembelajaran PBL ini yang menyebabkan pembelajaran jadi berhasil. Kemudian penggunaan media yang menarik itu dengan menggunakan media apa itu bisa dijelaskan. Ini menarik kan selama ini kita masih terbatas pada diskusi. Menarik lagi apabila ada variasi metode lain pada saat penjenengan melakukan praktek. Saya kira seperti itu Ibu. Ya, makasih banyak Bu. Sami-sami. Betty, Bu Siti, makasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Zubaida masukannya.